selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Ya, tetap semangat dalam mengikuti Vikon pada siang hari ini, gitu ya. Dari pagi Vikon lagi nih. Vikon 2 kali gitu, nggak apa-apa ya teman-teman. Intinya kami di sini adalah berbagi jujur untuk berbagi tentang modul yang kemarin sudah teman-teman dapatkan ataupun yang belum dapat dilihat dari sedikit paparan yang akan saya sampaikan. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini tidak plek-tiplek apa itu ya bahasa Indonesianya. Mungkin kalau yang di Maluku nanti dibahasakan sama Bu Fida ya, tidak sama persis gitu ya dengan yang ada di modul. Jadi paling tidak teman-teman punya referensi yang lain untuk menunjang dalam literasi di level 1. Karena level 1 ini kan memang materinya tentang literasi. Jadi teman-teman bisa mendapatkan materi itu tidak hanya dari modul, bisa dari internet, bisa dari YouTube, ataupun bisa dari kami. Oke, saya lanjutkan aja. Oke, perlu di slide tidak ya Mbak Fida? Ya, gimana? Perlu di slide tidak? Iya? Sudah jelas ya? Oke, tidak usah di slide ya. Di slide lebih jelas nanti. Oke, saya slide aja. Iya. Oke, ini sedikit tadi sudah disampaikan sama Mbak Asi. Kalau tak kenal maka kenalan bersama saya. Nama saya ini panjangnya. Kemudian saya lahir di Yogyakarta, orang Jogja asli. Kemudian saya ngajar di SMP Islam Azhar 26 Yogyakarta. Dan saya juga jadi temannya Mbak Asi 2019. Sedikit saja yang dapat dijoinkan kayak gitu ya. Bisa sharing bareng, saya ada di sini di Mitra Google dan Mitra Bibras Indonesia. Oke, langsung saja. Di modul pertama adalah tentang pengenalan perangkat TIK dasar. Jadi akan sampaikan di sini ya, ada 3 komputer itu hardware, software, dan firmware yang akan disampaikan di sini. Perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware itu ada 3, yaitu perangkat masukan atau yang disebut dengan input device, kemudian ada perangkat proses atau proses device, yang ketiga adalah perangkat keluaran atau disebut dengan output device. Sedangkan perangkat lunak atau software itu disebut dengan software system. Ada 2, yaitu software system atau sistem software dan software aplikasi atau yang biasa disebut dengan application software. Nah, di sini akan kita beda satu-satu apa aja yang termasuk dalam perangkat input, perangkat masuk. Disebut dengan hardware. Perangkat keras atau hardware adalah komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, kemudian atau dipindahkan. Nah, komputer sendiri itu ada yang disebut komputer itu ketika ada perangkat masukan dan keluarannya, kemudian ada layar monitornya, ada casing unitnya, dan ada CPU-nya. Nah, yang kedua yaitu perangkat atau yang disebut dengan mobile device, contohnya handphone dan tablet. Itu yang ada disebut sebagai perangkat keras. Saya lanjutkan lagi. Nah, perangkat keras atau input device itu adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk digital yang akan diproses oleh komputer, sehingga tujuannya menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Apa aja perangkat masukan atau input device itu? Ini contohnya. Sudah ada di modul ya, ada keyboard, ada mouse, kemudian ada scanner, ada mikrofon, ada webcam gitu. Dan masih banyak lagi. Nanti teman-teman masih bisa lihat lagi di modulnya. Kalau di modul ada tambah lagi, oh ada itu loh Bu dan sebagainya. Iya,
Saya hanya mengambil beberapa aja untuk saya presentasikan di sini, gitu ya, supaya teman-teman juga tetap membaca modul yang ada di level 1. Kemudian, nah, sedangkan perangkat proses atau proses device itu adalah perangkat yang dikenal dengan Central Processing Unit atau yang disebut dengan CPU. Nah, CPU ini merupakan otak komputer yang harus bertanggung jawab untuk semua fungsi dan proses. Kalau komputer tidak ada CPU-nya, berarti tidak akan jalan. Ada monitornya, ada CPU-nya, tetap nggak bisa jalan, gitu ya. Nggak ada keyboard, tapi ada CPU-nya pasti jalan. Oke, lanjut. Selanjutnya itu perangkat proses, itu apa aja? Nah, itu terdiri dari unit control, ada unit logika aritmetika, dan ada unit penyimpanan utama. Kalau unit control itu untuk melakukan pengendalian semua peralatan. Sedangkan unit logika aritmetika untuk melakukan pengendalian semua proses yang membutuhkan. Dan unit penyimpanan utama atau primary storage itu untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Nah, memori sendiri itu disebut juga dengan unit penyimpanan utama. Itu ada 2 jenisnya, yaitu memori utama dan sekunder. Memori utama itu seperti apa? Memori yang dapat diakses langsung oleh komputer dan bersifat volatile, artinya data itu bisa hilang jika listrik mati. Nah, memori utama itu ada 2, yaitu random access memory atau biasa disebut dengan RAM, dan read only memory atau biasa kita sebut dengan ROM. RAM sendiri itu untuk menyimpan data secara sementara sehingga dapat segera diakses oleh prosesor saat dibutuhkan. Sedangkan ROM itu untuk menyimpan data secara tetap atau permanen. Itulah perbedaannya di mana RAM dan ROM. Kalau RAM hanya menyimpan data sementara, kalau ROM itu untuk menyimpan data secara tetap atau permanen. Nah, untuk memori sekunder, itu memori yang tidak dapat diakses langsung oleh komputer dan bersifat non-volatile. Artinya, data masih ada jika sumber listrik mati. Sekunder ini digunakan untuk menampung data yang lebih besar dan permanen atau disebut sebagai backup dari memori utama. Contohnya ini yang sudah teman-teman pakai semua. Ada hard drive, ada SSID, kemudian yang terakhir adalah cold storage atau penyimpanan secara online, menggunakan semua, tapi ada yang bingung yang mana seperti itu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah perangkat keluaran atau yang disebut dengan input device. Perangkat keluaran ini adalah peralatan yang digunakan untuk membawa data keluar komputer atau juga memindahkan data dari komputer ke perangkat lainnya. Itu adalah perangkat keluaran. Seperti apa? Nah, ini contohnya. Itu ada 3, yaitu hard copy device, soft copy device, dan drive device. Hard copy device itu untuk mencetak keluaran berupa tulisan, angka, karakter, simbol, atau grafik pada media keras. Contohnya hard copy itu ada printer, ada plotter. Kemudian yang kedua, ada soft copy device untuk menampilkan tulisan berupa kata, angka, gambar, dan suara ke dalam sinyal elektronik. Contohnya ada proyektor yang sering kita pakai gitu ya. Kemudian ada speaker. Yang ketiga itu drive device untuk merekam atau menyimpan hasil keluaran untuk yang hanya dibaca oleh mesin. Contohnya flash disk, kemudian hard disk. Ini teman-teman sudah tahu semua ya. Oke. Nah, kita akan bahas yang kedua, yaitu perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Perangkat lunak atau software itu kumpulan dari beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, ini kebalikannya dari perangkat keras tadi. Kalau perangkat keras itu dapat kita lihat, dapat kita pegang gitu ya. Kalau perangkat lunak itu komponen komputer yang tidak bisa kita lihat secara fisik dan tidak dapat kita pegang karena itu adalah sebuah program. Itu perbedaannya di situ. Oke.
Nah, perangkat lunak dibagi dua, yaitu sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang digunakan pada komputer dan handphone. Nah, sistem operasi pada komputer itu contohnya sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, kemudian sistem operasi macOS, kemudian sistem operasi pada handphone itu yang sering kita pakai ya, yang Android dan iOS. Jadi teman-teman kayaknya ini sudah tahu semua yang bagian ini gitu. HP-nya juga pasti malah punya dua-duanya ya, yang iOS ada, yang Android juga ada. Gitu. Kemudian perangkat lunak aplikasi merupakan jenis perangkat lunak yang memiliki kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu sesuai kebutuhan. Nah, perangkat lunak aplikasi komputer itu contohnya Microsoft Office, pengolah kata, Microsoft Office presentasi, Microsoft Office pengolah angka. Itu contoh dari perangkat lunak aplikasi pada komputer. Ada juga ada Photoshop, nah itu juga ada. Kemudian perangkat lunak pada handphone itu yang sering kita pakai ya, ada WhatsApp contohnya, ada Google Maps contohnya, yang ada di HP kita semua itu termasuk perangkat lunak yang terdapat pada handphone. Nah, macam perangkat lunak itu ada apa aja? Nah, macamnya ada berdasarkan sumber, itu closed source dan open source. Kemudian yang berdasarkan lisensi itu saya ambil contoh di sini ada freeware, kemudian shareware, kemudian ada komersial software. Dan berdasarkan perangkat itu ada 3, ada desktop, mobile computing, dan cloud computing. Kita bahas satu persatu di sini. Perangkat lunak berdasarkan sumber. Nah, apa perbedaannya yang closed source dan open source? Closed source, software yang source code-nya tidak dibuka untuk umum. Artinya pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi, baik dengan gratis maupun membayar. Sedangkan kalau open source itu perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah, atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Ini yang open source. Kemudian perangkat lunak berdasarkan lisensi itu ada perangkat lunak gratis atau freeware, perangkat lunak uji coba atau disebut shareware, dan perangkat lunak berbayar atau yang disebut dengan commercial software. Perangkat lunak gratis atau freeware ini, nah salah satunya adalah perangkat lunak komputer ini sifatnya gratis, digunakan oleh setiap orang tanpa batasan waktu. Yang ketiga dibuat oleh pengembang, tetap memiliki hak cipta, kemudian memberikan kode sumbernya kepada karya. Itu bisa kita dapatkan, tapi perangkat lunak freeware ini biasanya terjangkiti oleh malware, gitu ya. Jadi teman-teman tetap harus waspada ketika memanfaatkan yang perangkat lunak ini. Selanjutnya, perangkat lunak uji coba atau shareware. Itu yang seperti apa? Yang dapat di-download dari internet secara gratis juga. Nah, shareware dapat digunakan bukan dengan perhitungan periode waktu, tetapi berdasarkan frekuensi pemakaian. Mungkin 5 kan pemakaian. Itu ya. Nah, ini tadi yang saya lanjut memiliki batas waktu dan fungsinya misalnya 30 hari gitu ya. Tidak 1 tahun atau gimana. Jadi sesuai dengan pemakaian sudah ada berapa. Gitu. Kemudian jika periode atau frekuensi pemakaian sudah berakhir, maka pengguna harus memasukkan nomor seri. Jika tidak, perangkat lunak tidak akan bisa digunakan lagi. Contohnya. Kemudian perangkat lunak berbayar. Perangkat lunak ini bisa dinikmati jika pengguna membeli terlebih dahulu kepada pihak distributor untuk bisa ada Draw, ada Adobe Photoshop. Nah, itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kadang kita makainya yang itu ya, yang belum ori gitu ya. Dicoba nanti yang ori gitu ya. Lanjut. Perangkat lunak berdasarkan perangkat itu ada 3. Yang pertama desktop, yang kedua mobile computing, kemudian yang ketiga cloud computing. Nah, kalau desktop itu seperti apa? Yaitu yang dirancang khusus
untuk diletakkan dan digunakan di atas meja. Biasanya itu hanya satu bentuknya itu monitor, seperti monitor aja, tetapi di dalamnya sudah disetting, sudah berisi beberapa perangkat keras di situ. Ada power supply-nya, ada motherboard-nya gitu ya, ada disk penyimpanannya, itu sudah ada di situ. Nah, kalau keyboard mouse itu tambahannya, kalau tanpa itu kita tidak bisa ngetik kecuali kita menggunakan program yang sudah ada di situ gitu ya. Jadi tidak ada CPU-nya yang termasuk komputer desktop itu, cuma monitornya aja. Jadi kalau ada yang sudah tahu ya, ada beberapa di sekolah-sekolah gitu yang sudah memanfaatkan komputer dalam bentuk desktop ini. Jadi tidak, tetapi ada minusnya juga ya ketika memakai desktop ini. Kalau rusak ya rusak semua, kalau benar-benar semua gitu ya. Tapi kalau yang PC biasanya itu yang CPU-nya sendiri, monitornya sendiri. Kalau CPU-nya rusak itu masih bisa menggunakan CPU yang lain. Kalau monitornya rusak masih bisa menggunakan monitor yang lain gitu. Tapi kalau desktop tidak bisa. Karena ini dalam satu kesatuan itu tadi. Kemudian lanjut. Ada mobile computing. Oke. Mobile computing ini kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis. Artinya kita kemana-mana tuh pengennya praktis. Kalau bawa laptop kadang berat gitu ya. Kita butuh sesuatu yang bisa kemana-mana, bisa untuk menggunakan akses. Nah itu contohnya tablet, handphone, kayak gitu ya. Bisa dibawa kemana-mana. Kecil tetapi ada manfaatnya gitu ya. Kalau yang PC itu kan tidak bisa kemana-mana. Nah, lanjut. Kemudian merupakan sekumpulan peralatan atau hardware, data, dan perangkat guna aplikasi yang bermobilisasi atau berpindah lokasi. Itu tadi yang saya sampaikan, bisa dibawa kemana-mana. Dan merupakan paradigma baru dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun justru melakukan perpindahan. Kita mau ke pulau A, ke pulau B gitu ya, tanpa tidak ribet lagi. Nah, mobile computer atau portable computer yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel. Itu tadi ya, HP tidak menggunakan atau kalau kita menggunakan HP itu kan tidak menggunakan kabel gitu ya. Tapi kalau PC ada. Oke, kita lanjut. Apa itu? Yang terakhir adalah cloud computing atau komputasi awan. Merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing ini. Nah, apa manfaatnya menggunakan ini? Nah, semua data tersimpan di server secara terpusat. Yang pertama. Kedua, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Ketiga, keamanan data dan investasi jangka panjang. Artinya bisa kita gunakan sampai dimanapun, gitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana konsep komputasi secara online ini? Nah, portal internet memiliki layanan umum dari email, forum diskusi, sampai dengan berbagai dokumen. Nah, semuanya ini disediakan dalam satu tempat. Itu biasanya kita sudah pakai ya, sering kita pakai. Kemudian ada layanan software. Ini software ya, service dari berbagai vendor, mulai dari layanan pemindaian virus secara online hingga layanan pemindaian spam. Ini kita gunakan. Contohnya kita sudah menggunakan komputasi secara online ini, kita menggunakan Gmail, kemudian kita menggunakan Yahoo, dan sebagainya ya, email dan sebagainya itu. Kemudian layanan cloud computing dapat diakses dan digunakan secara bersamaan. Dan aplikasi point of sale pada kasir swalayan dengan terminal service dapat dikategorikan sebagai dasar-dasar cloud computing. Nah, itu paparan dari saya. Terima kasih. Peduli COVID-19. Di rumah saja. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Asi. Itu tadi paparan yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mbak Erna atas paparannya.